Hai Edu Team, balik lagi dengan Zelo di Edu College. Di podcast kali ini Zelo akan membahas tentang hukum. Jadi buat kalian yang ingin masuk jurusan hukum, tonton terus videonya sampai akhir karena video ini akan bermanfaat bagi kamu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Edutainment Official ya. Oke. Hampir semua orang itu takut ya kalau misalkan berkaitan dengan hukum gitu. Karena pelanggaran hukum itu akan ibaratnya merampas hak orang lain demi kepentingan pribadi. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kalau misalkan kita nggak punya uang untuk untuk menyewa pengacara, karena kan menyewa pengacara itu cukup mahal nih. Lalu bagaimana ya solusinya? Nah, untuk itu Zelo udah undang ahli hukum sekaligus dosen di Fakultas Hukum Unikom, yaitu Pak Musa Darwin Pane. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Baik. Ini panggilannya apa nih Pak nih? Boleh Pak Musa, Darwin boleh, Pane boleh, bagus semua. Oh, bagus semua sebenarnya. Ya udah, kalau gitu saya panggilnya Pak Musa aja ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Musa. Pak Musa ini udah berapa lama nih Pak mengajar di Unikom? Ya, saya di Unikom itu sejak tahun 2016. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya praktik pengacara. Oh, berarti mandiri dari tahun 2006 ya. Berarti sebelumnya ini ya, belum pernah ngajar atau bagaimana? Belum Pak? pernah mengajar saya sebelumnya. Jadi saya diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Unikom tahun 2016. Oh, berarti sebelumnya memang udah menjadi praktisi hukum ya Pak ya? Praktisi hukum. Oke. Apa suka dukanya apa nih Pak selama mengajar di Unikom? Sukanya banyak sekali ya. Ya, sukanya kita semakin meningkatkan keilmuan kita ya, memanaskan lagi pemahaman mengenai hukum kita. Dukanya ada jam-jam yang memang kita harus tersita waktu ya. Harus ngabsen. Sementara dulu profesi advokat begitu independen dan bebasnya. Pernah bentrok juga ya Pak ya? Sering bentrok juga jadwal antara mengajar dengan sebagai praktisi hukum. Oh, oke. Ya. Tapi nyaman ya untuk menjalaninya? Nyaman gitu. Karena memang bersesuaian antara teori dan praktik kan harus ada kesinambungan. Oke, betul. Iya. Nah gini Pak, menurut KBB ini ya Pak ya. Iya. Jadi hukum itu adalah undang-undang peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Iya. Nah menurut Bapak sendiri hukum itu artinya apa sih Pak? Ya, kalau bicara hukum, para ahli hukum punya banyak pandangan, pendapat yang berbeda-beda. Tentu saya sendiri memandang hukum itu, apa sih hukum itu? Ya, hukum itu sebagai suatu sistem, ya, sistem yang mana berisikan mengenai apa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan di sana apabila melakukan pelanggaran terhadap yang tidak boleh dilakukan, dapat dikenakan sanksi yang disebut dengan sanksi hukum. Itu pemahaman hukum yang sering saya bagikan di kelas-kelas. Begitu. Oke, sebenarnya tujuan dari adanya hukum itu untuk apa sih Pak? Tujuan hukum itu pada intinya ada 3, namun beberapa profesor, guru besar, ahli menambahkan menjadi 4. Yang pertama itu adalah tujuannya untuk keadilan, kedua kemanfaatan, kepastian hukum, dan yang keempat itu ketertiban hukum. Dan ketika bentrok di antara keempat tujuan ini, yang diutamakan adalah keadilan hukum. Nah, kalau misalkan tidak ada hukum nih, apakah menurut Bapak ada cara lain nggak agar semuanya bisa berjalan dengan baik, patuh gitu, sesuai dengan ibaratnya yang berlaku gitu, hukum yang berlaku juga gitu? Saya rasa ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, gitu ya. Jadi bagaimana kalau tidak ada hukum, saya rasa tidak ada lagi sarana lain, ya, sarana lain untuk membuat kita bisa taat dan patuh, karena hukum ini begitu pentingnya ya. Kalau saya sebagai orang yang belajar hukum, tidak ada sarana lain untuk membuat orang itu patuh. Sarana yang ada ya apa? Ya hukum. Berarti kehidupan kita tuh tidak terlepas dari adanya hukum ya Pak ya? Ya, kita harus belajar hukum dan paham hukum. Oke. Sebenarnya kalau proses hukum itu bagaimana bisa terjadi tuh Pak? Proses hukum terjadi tentu apabila ada interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ya setidaknya ada dua manusia lah ya, yang punya
kepentingan sehingga untuk terjadi yang tadi itu ketertiban, maka disepakatilah hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga hukum itu lahir ketika ada manusia. Lebih daripada satu. Untuk menjamin ketentraman kehidupan mereka membentuk hukum. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari dasarnya gitu ya, hukum itu sebenarnya ada berapa jenis sih Pak? Hukum itu pada umumnya adalah dari dua ya. Ada dua lapangan besar. Lapangan pertama adalah lapangan hukum publik. Yang lapangan satu lagi adalah lapangan hukum privat. Hukum publik mengatur mengenai hukum pidana, administrasi negara, tata negara. Hukum privat itu mengatur mengenai hukum perdata, hukum dagang, waris dan sebagainya. Itu. Jadi dua lapangan besar ya. Jadi hukum privat dan hukum publik. Atau yang biasa kita kenal tuh sebagai hukum pidana dan perdata gitu ya Pak ya? Atau beda itu? Masyarakat umum mengenalnya pidana dan perdata. Sebenarnya publik dan privat. Publik dan Dan privat? privat ya. Oh oke. Nah tapi kalau misalkan gini Pak, ada contoh kasus nih. Misalkan saya terkena kasus hukum gitu ya. Ya. Sedangkan saya orang tidak punya gitu. Ya. Lalu akan melakukan proses sidang. Nah, kalau sidang kan berarti harus membutuhkan pengacara ya, baik saksi maupun tersangka, begitu kan Pak? Ya. Nah, kalau misalkan kita nggak punya uang gitu, bagaimana bisa menyewa pengacara? Apakah pengacara itu jadi syarat agar proses sidang bisa dilanjutkan? Ya, pengacara itu sebenarnya tidak menjadi syarat utama, terkecuali terhadap perkara yang ancamannya hukuman mati 15 tahun ke atas, atau terhadap yang diancam 5 tahun ke atas bagi dia yang tidak mampu. Kategori tidak mampu ini banyak tafsir. Apakah secara ekonomi dia tidak mampu atau secara pembelaan diri dia tidak mampu. Nah, undang-undang mengatur pasal 56 KUHP bahwa apabila tidak mampu disediakan oleh negara. Jadi kita nggak usah khawatir kalau tidak mampu, tentu akan didampingi. Apabila terhadap perkara yang berat seperti pembunuhan dan sebagainya, kalau dia disidangkan tanpa ada pengacara, maka akan berisiko terhadap putusannya akan dinyatakan cacat. Dan hakim biasanya selalu menganjurkan untuk menunjuk pengacara negara. Dalam hal ini pengacara bantuan hukum. Di Unikom ada. LKBH Unikom. Bagi yang tidak mampu tidak perlu bayar Oh bisa ya? jasa, ada ya. Tapi tentu dengan membuktikan bahwa dia tergolong orang tidak mampu. Berarti bisa langsung menghubungi ya? Menghubungi Mau LKBH bisa apa tuh, Unikom. LKBH Unikom kebetulan koordinatornya saya dan juga banyak tim di sana, ada advokat, ada aktivis, dan kita sudah cukup banyak menangani perkara di sana. Oh oke. Perkara apa tuh Pak yang paling besar gitu ya katakanlah? Kalau di LKBH sih rata-rata perkaranya masih biasa ya. Oke. Tapi kalau perkara yang saya tangani tentu eksekusi Disnat Peternakan Bandung, Tanah Gasibu, dan yang fenomenal adalah ketika saya membela seorang yang matanya buta akibat salah pengobatan dari rumah sakit di swasta di Bandung. Dan itu dikabulkan sampai Mahkamah Agung, pihak rumah sakit dan dokter dihukum untuk membayar sejumlah uang. Oh berarti Itu sangat fenomenal bagi saya. Oke, berarti Pak kalau misalkan baik tersangka maupun korban gitu ya harus menggunakan pengacara ya untuk sidang. Nah, begitu Pak, betul? Bukan harus, ya, bukan harus secara, tapi disarankan. Oh disarankan, oke. Terkecuali yang wajib itu yang ancaman hukumannya berat, itu wajib didampingi. Baik korban ataupun tersangka atau terdakwa. Meskipun korban sebenarnya diwakili oleh polisi dan jaksa sebagai pengacara negara sebenarnya, tapi dalam praktik dan undang-undang advokat memperkenankan untuk korban juga didampingi oleh pengacara lain selain pengacara negara. Kalau misalkan seseorang sudah dinyatakan sebagai tersangka nih Pak, Ya, lalu mengapa tetap dibutuhkan pengacara Pak? Kan sudah ditetapkan nih sebagai tersangka, berarti dia yang bersalah gitu. ya, kalau menetapkan tersangka itu kan masih subjektif dari pihak penyidik,
dan pihak jaksa. Nanti di peradilan kan nanti yang sesungguhnya dibuktikan, ternyata membuktikan sebaliknya kan. Karena bukti-bukti yang sah itu ketika sudah dihadirkan di persidangan. Nanti hakim menilai secara objektif mana yang bisa dipakai. Berarti pengacara si tersangka ini tuh tetap membela tersangka juga atau bagaimana, Pak? Ya tentu membela tersangka, baik dirinya maupun hak hukumnya. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan banyak banget nih apa ya hukum-hukum yang katakanlah multitafsir gitu ya. Nah, kenapa sih Pak bisa seperti itu? Ya, utamanya karena hukum kita masih didominasi peninggalan hukum-hukum Belanda. Sehingga filosofinya berbeda antara hukum kita yang filosofinya Pancasila dengan filosofi hukum Belanda. Di sisi lain ada hukum Islam juga yang ikut campur baur di Indonesia. Sehingga penafsirannya punya pendekatan yang berbeda-beda. Bagaimana caranya supaya bagus? Yuk sepakati filosofi yang kita pakai. Pancasila aja. Oke. Lalu itu kalau misalkan misalkan ingin merevisi si pasal-pasalnya itu, siapa sih yang berwenang, Pak? Semua kita punya hak untuk mengajukan, tapi yang berwenang adalah DPR dan Presiden. Nah, barusan kan Bapak udah bilang nih bahwa yang berhak merevisi itu DPR ya? Ya, DPR bersama dengan Presiden. Dan Presiden. Lalu kalau misalkan mereka yang melanggar, siapa yang mengawasi mereka dan menghukum mereka? Tentu kalau DPR dan Presiden kan di ranah politik ya. Yang menghukumnya ya tentu rakyat, jangan pilih lagi. Itu. Yang mengawasinya ya kita. Tapi biasanya dengan cara berdemo pun kadang nihil ya Pak ya? Iya. Seringkali nihil, seringkali juga berhasil. Oke Pak, nah gini, kalau misalkan di hukum luar negeri sama hukum Indonesia itu kan berbeda ya. Mungkin ada beberapa opini yang mengatakan bahwa wah hukum di Indonesia itu masih lemah, nggak kayak katakanlah di negara tetangga gitu. Nah menurut Bapak sendiri itu kayak gimana Pak? Misalkan dari tata cara hukum di lalu lintas gitu. Kalau misalkan di negara tetangga mungkin udah dipantau oleh CCTV di berbagai titik gitu sehingga si pelanggar itu dapat terdeteksi gitu. Nah, apa bedanya dengan di Indonesia, Pak? Ya di Indonesia saya lihat sih lebih kepada orangnya ya. Kepada orangnya. Sistem yang ada ya memang sudah cukup baik. Tapi orangnya karena dia tuan rumah di Indonesia merasa enggak, saya yang punya Indonesia ini. Sebagai contoh ya, kita aja nggak usah kita sebut siapa pergi ke Singapura, berani nggak buang sampah Enggak gitu sembarangan ya? Berani nggak merudah enggak kan? Iya. Oh jangan kita kalau gitu. Preman di Bandung kah bawa ke Singapura, berani nggak dia merokok sembarangan? Tidak gitu. Berani nggak merudah sembarangan? Tidak gitu. Karena apa? Tanah orang lain. Mereka menghargai, kita juga menghargai negara orang kan. Tapi begitu di Indonesia karena ini milik kita, nggak bisa. Seenaknya gitu ya. Seenaknya, ada hukum yang ada saja, ubah saja. Gitu kan, nggak bisa minta melalui DPR dan Presiden, demo. Gitu. Kalau saya melihat apakah hukum kita sudah bagus, sudah, sistemnya sudah bagus, sudah. Tinggal kepatuhan kepada orang Indonesianya. Kepatuhan terhadap hukum. Kalau hukumnya diterapkan di Indonesia, kalau hukum sih sama pada umumnya secara universal, hanya beda-beda dikit lah gaya-gayanya kan, tergantung filosofinya apanya. Tapi orang Indonesianya saya lihat kalau kita keluar kita taat, kalau di dalam kita merasa ya tuan rumah. Ya, kita tuan rumah ya udah suka-suka kita kah? Itu ya. Itu ya Pak. Sebenarnya dari habit kita sendiri ya Pak ya. Betul, habit kita. Okay. Tapi sebenarnya apakah memungkinkan nih Pak kalau misalkan katakanlah ada satgas gitu yang memantau, katakanlah yang patroli gitu untuk ibaratnya memantau orang yang melanggar gitu. Karena kan setahu kita di Indonesia tidak ada tuh ya yang seperti itu. Ya. Menurut Bapak itu gimana Pak? Ya,
Kalau ya berbeda juga ya, kalau di Indonesia kan pakai satgas dan sebagainya. Sebetulnya sudah ada di Provinsi Jabar dulu, sempat ada namanya jaga lembur. Di Bali ada namanya pecarang, ya kan. Terus ada juga Pol PP secara hukum nasionalnya gitu kan. Dan sebagainya. Tapi ya itu karena di Indonesia kan yang pelanggar sendiri justru ya mereka yang penegakannya. Yang melakukan, yang harusnya mengawasi justru dia melanggar, sehingga ya orang lain mengikuti saja kan teladannya gitu. Itu mungkin. Oke. Berarti sebenarnya balik lagi ke habit kita ya Pak ya. Ke habit kita, orang ke Indonesia masyarakat kita iya. juga gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah Pak, kan Bapak ini selain menjadi dosen di Unikom ya, menjadi pengacara juga nih. Iya. Ah, suka dukanya apa sih Pak? Oh, banyakan sukanya. Oh apa tuh Pak? Ceritakan Pak. Sukanya satu, banyak pengetahuan. Yang kedua, banyak pengalaman. Yang ketiga, banyak teman. Ya. Yang keempat tentu harta kekayaan mengikuti. Ya. Oke betul. Dukanya Dukanya Pak. di awal-awal mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun. Itu kita menderita, kita tidak punya gaji. Kita juga harus mencari nama baik kita. Kita menangani perkara-perkara yang tidak berbayar, menolong orang susah dulu. Setelah punya nama, baru kita dilirik oleh para pengusaha dan sebagainya. Berarti prosesnya panjang juga ya Pak? Prosesnya cukup panjang. Kalau saya sendiri bisa goyang-goyang kaki 5 tahun lah gitu. Wow. Bisa minjemin ke keluarga, minjemin ke teman, duit. Itu belum dapat apa-apa tuh Pak? Belum 5 tahun itu belum dapat apa-apa. Setelah 5 tahun baru. Berarti kita harus nge-branding diri sendiri gitu ya Pak? Betul. 2 tahun lebih magang, sisanya teruslah memperbaiki diri kita. Berarti selama magang ada yang nggak dapat gitu ya? Dapat penghasilan dari situ? Banyak nggak ada? yang tidak dapat. Justru kalau di Amerika, yang magang harus bayar. Yang magang justru yang bayar? Iya, harus bayar. Kok bisa begitu Pak? Kan aktualisasi ilmu diberikan oleh kantor. Oh oke. Berkas, ilmu, enggak. Ya, Oh, oke. mahal kan? Betul. Tapi kenapa sih Pak? Kan kita sering lihat gitu ya, katakanlah di Instagram gitu. Iya. Lihat Bang Hotman Paris gitu ya. Iya. Kok setelannya wah heboh gitu kan, Iya, cincinnya banyak, mobilnya betul. bagus-bagus. Iya. Kenapa sih Pak pengacara itu pada kaya? Sebetulnya pengacara secara filosofi terakhir kaya. Terakhir kaya. Terakhir kaya. Karena pengacara itu dari Romawi adalah sebenarnya pengertiannya adalah bangsawan. Bangsawan. Sama seperti hakim, sama seperti raja. Sehingga pengacara ini dianggap sebagai orang yang kuat, udah mapan, dan dia bisa menolong orang yang lemah, baik secara ekonomi maupun secara kemampuan untuk membela. Secara filosofinya seperti itu. Nah, secara praktisnya, karena pendapatan pengacara tinggal sebut aja, nggak ada gaji dosen sebulan. Kalau kita sekali ucap untuk setahun, ya kan? Gaji dosen setahun. Kalau di pengacara sekali tanda tangan untuk 1 kali gitu ya. Untuk satu kasus Misalkan gitu ya? satu kasus, misalkan gaji dosen misalkan 5 juta sebulan. Kalau pengacara untuk perkara biasa bukan perkara top, perkara biasa gitu, 50 juta minimal. Itu untuk jasanya ya, jasa honorariumnya, bukan ada operasional, ada success fee, itu beda lagi. Itu dituangkan dalam satu perjanjian. Tapi dalam perkara biasa saja sudah 50 juta kan. Kalau kita jadi dosen atau pegawai negeri mungkin hanya 5 juta sebulan kan. Iya sebulan. Nah itu yang membuat Pengacara terlahir kaya. terakhir kaya, dan nyatanya ya memang harus kaya gitu. Oke. Nah, emangnya kalau misalkan pengacara itu harus menunjukkan ini ya, apa harta gitu ya? Karena kalau yang saya pernah dengar dari Bang Hotman itu, kita tuh harus menunjukkan kekayaan kita, penghasilan kita agar membuat lawannya tuh kendor gitu. Ya, Menurut Bapak itu gimana Pak? Itu strategi dan pendekatan beliau kan. Ya kita juga paham beliau begitu kerja kerasnya dari dulu kan, dari alumni Bandung juga. Oh, hidup susah keras, dihina dengan kemiskinan. Sekarang dia mau menghina kemiskinan, ya kan? Ya kita apresiasi dengan penampilan yang seperti itu. Meskipun dari segi profesi advokat ini kan sudah terakhir bangsawan, sebetulnya tidak perlu menunjukkan cincin atau apa kekayaan pun, dia sebetulnya sudah bangsawan.
sudah orang kaya dan sebagainya gitu ya. Sehingga di dalam dirinya itu sudah timbul visium nobile itu. Keluar nilai yang timbul dalam diri. Jadi tidak perlu menunjukkan harta kekayaan pun dia sebetulnya sudah kaya ya, sudah Pak? kaya gitu. Gitu. Kalau Bapak sendiri gimana nih Pak cara berpakaian Bapak? Kalau misalkan lagi menangani kasus gitu, apakah jas formal biasa? Ya, saya mirip dengan Hotman Paris, hanya karena Covid saya tidak pakai apa-apa. Oke. Ya, kita juga punya. Iya betul. Saya lebih cenderung kalau untuk beracara akan bajunya akan yang semewah, jas, full jas dan ya aksesoris gitu ya. Terkecuali dalam perkara-perkara yang sifatnya pembelaan pabrik, menolong orang susah, kita pakai batik, pakai apa gitu ya. Tapi setuju ya Pak kalau misalkan menampilkan harta kita tuh membuat lawan kita kendor? Ya, karena memang kita tidak bisa bohongi ya. Tidak bisa bohongi itu, bahwa itu harus yang nyata. Dengan performa kita baik, orang sudah sangat menghargai kita. Nah, kasus besar apa sih Pak yang pernah Bapak tangani selama menjadi pengacara? Oh, kasus besar sekarang yang lagi in adalah PTDI. Kami lagi eksekusi PTDI. Pegang 100 lebih karyawan PTDI. Kami mau eksekusi. Kalau tidak damai ya kami eksekusi cari objeknya. Ini yang lagi in ya, yang lagi sekarang berjalan. Kalau yang sebelum-sebelumnya ya tentu Tanah Gasibu, eksekusi dinas peternakan, tinggal klik Google Musa Darwin Pane, muncul semua di kasus-kasus besar dan kecil yang ditangani. Oh oke. Gitu. Ada nggak sih Pak selama kan biasanya yang kita dengar tuh kasus hukum tuh cenderung formal, kaku gitu. Pernah nggak sih menangani kasus yang kok lucu ya gitu kasusnya kayak gini gitu Pak? Iya. Oh banyak sekali kalau Ya, bisa banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Saya pernah mau dibunuh di persidangan, pernah mau ditembak di kantor polisi, di lapangan pernah mau dilempar sama preman dengan batu. Banyak sekali ya yang menurut saya mengerikan. Kadang pikir-pikir lucu juga gitu kan. Banyak sekali lah di dunia profesi advokat ini yang unik lah gitu. Berarti apa ya? Sebenarnya hidupnya itu keras juga. Keras nggak sih Pak sebenarnya untuk menjadi seorang pengacara itu? Pengacara ya bukan keras, sangat keras. Sangat keras ya. Sangat keras. Tapi sangat indah dan nikmat. Oke. Tapi sebenarnya ancaman-ancaman itu sebenarnya cuman gertakan doang kali ya Pak ya? Saya rasa bukan gertakan ya. Bukan gertakan, tapi memang itu kenyataan dan banyak orang yang kena ya. Tapi kalau kita di dalam diri kita betul-betul ada hukum itu kan bicara mengenai kewibawaan juga. Di dalam diri itu ada. Jadi begitu kita bicara, orang tadinya mau nembak kita nggak jadi nembak. Mau lempar batu kepala kita nggak jadi lempar batu. Itu ada di dalam diri kita. Oh oke. Berarti ngeri juga ya Pak ya? Ya ngeri sedap lah. Oke, tadi saya lupa nanyain Pak. Kan kalau misalkan kita lihat di TV gitu ya, ada artis yang misalkan, oh nanti saya bakal hubungi pengacara saya nih untuk menangani kasus ini gitu. Nah berarti kan dia bilang memanggil pengacara saya, berarti itu sifatnya gimana tuh Pak? Pribadi, berarti pengacara pribadi atau bagaimana tuh Pak? Sebenarnya Ya teknisnya. ada memang pengacara pribadi, ada pengacara corporate ya, atau in-house lawyer. Seharusnya di Indonesia itu mirip di Amerika. Amerika kalau ada yang ditilang saja hubungi pengacara saya, selesai kan? Iya. Bener nggak? Padahal Indonesia jelas adalah negara hukum kan? Iya betul. Kita juga harusnya begitu. Semua perusahaan atau subjek hukum perseroan maupun juga subjek hukum pribadi harus mempunyai pengacara, baik yang di-hire secara corporate ataupun pribadi, sehingga segala sesuatunya bisa diurus oleh pengacara gitu kan. Kalau yang sudah di negara maju seperti itu, dan Indonesia kan lagi fase menuju ke sana kan. Saya sendiri salah satu saya pegang Avana ya. Avana kan kayak model Bukalapak gitu ya. Kami pengacaranya Avana. Ya kita dibayar bulanan.
Kontrak per tahun, ya kontrak per tahun kita dibayar bulanan. Jadi seperti ada gaji tetap juga di situ. Gitu. Meskipun nggak ada kasus gitu ya? Meskipun nggak ada kasus, begitu ada kasus kita harus prioritaskan dia. Oh oke. Tapi kalau misalkan pengacara pribadi juga sama gitu ya? Sama, semua artis saya juga ada pegang beberapa, tapi belum boleh saya sebutkan gitu. Oh oke. Saya ada juga pegang beberapa artis. Artis ya Pak ya? Iya. Berarti harus sering-sering ke Jakarta gitu ya Pak? Atau ada yang di Bandung juga ada ya? Bandung, Jakarta. Kalau pengacara di Indonesia Bandung, Jakarta, Surabaya. Oh, Itu yang paling topnya. Sisanya nggak terlalu lah. tapi cara mengaturnya gimana sih Pak? Kan artisnya banyak nih. Terus Bapak juga misalkan katakanlah menjadi ahli hukum di perusahaan lain gitu. Terus ada menangani artis juga. Itu gimana cara mengaturnya sih Pak? Nah, tadi kan pengacara itu kan harus punya pengalaman, pengetahuan, dan teman. Pengacara itu bisa melakukan sendiri tapi tidak berhasil baik. Jadi kita punya teman. Ada yang bilang partner, ada yang bilang mitra, ada yang bilang associate. Kita harus punya tim. Jadi untuk yang Avana saja, kami hanya satu orang yang mengerjakan. Untuk yang lain, tim lain yang mengerjakan. Untuk yang sangat privasi sekali gitu ya kita yang turun. Ada yang tidak mau. Ada yang tidak mau misalkan, kalau Bang Musa nggak turun saya nggak mau. Ada, terpaksa kita turun. Kita utamakan itu. Untuk pekerjaan yang lain, tim lain yang bergerak. Oh berarti seorang pengacara juga memiliki asisten ya? Asisten bukan sih sebutannya? Asisten ada, magang ada, kemudian juga partner ada. Oh berarti dibantu ya Pak ya? Tetap dibantu juga ya Pak ya? Tentu, banyak sekali. Kita aja tim 20 lebih tim kami nih. Oh banyak sekali ya Pak ya? Oh banyak sekali. Oh oke. Pantesan waktu itu pernah ada di di TV gitu ya, di acara infotainment gitu, ada sampai 75 pengacara siap katanya untuk menangani kasus ini. Oh ternyata memang kenyataannya seperti itu ya Pak ya? Seperti itu. Oh oke. Nah Pak, hal menarik apa sih yang bisa dipelajari di hukum ini? Katakanlah di Fakultas Hukum gitu. Ya, bicara hukum itu apalagi di Indonesia ya, tentu itu kan bicara mengenai kewibawaan, bicara mengenai keadilan yang terus-menerus menjadi wacana yang tidak habis-habisnya, sehingga sangat menarik untuk dibicarakan, untuk dipahami. Terlebih di Indonesia sebagai negara hukum wajib. Saya pernah mengusulkan kemana-mana ya, nanti yang saya temui, kalau kita itu harus sarjana hukum. Ya, ini juga harus sarjana hukum dong. Karena negara kita adalah negara hukum, ya. Ya setidaknya kalau kita tidak sarjana hukum, kita ikut pembelajaran hukum secara non formal, seminar dan sebagainya. Mengapa? Karena Indonesia ini negara hukum. Ciri daripada negara hukum, penegakan hukumnya baik. Termasuk semua warga negaranya paham hukum. Kan ada yang paham hukum, ada yang dianggap paham hukum kan. Seharusnya yang dianggap paham hukum ini udah gak ada lagi. Harusnya semua paham hukum. Kita ambil contoh Amerika. Amerika itu hampir semua 80% presidennya sarjana hukum. Silakan cek ya di Google. 60% presiden Amerika itu pengacara. Artinya apa? Ngambil hukum, ngambil lagi spesialisasi hukum. Cek Jepang, cek Cina. Penting sekali bahwa di negara maju itu pemimpinnya harus paham hukum. Sehingga ini menarik. Saya usulkan, ya kita mau ngambil dokter, tamat nanti dokter SH. Jadi nggak usah dokter sarjana bahasa Inggris, nggak terlalu penting bahasa. Oh, iya betul. Bahasa TK juga bisa belajar kan? Iya betul. Ya kan, tapi hukum ini kan pemahaman, bicara mengenai kewibawaan, keadilan, ini kan sangat filosofi. Oh oke. Gitu. Oke menarik juga ya Pak ya. Wah sangat menarik. Ayo belajar hukum. Oke. Nah lalu apa aja sih Pak yang dipelajari di Fakultas Hukum khususnya di Unikom ya Pak ya? Nah kalau di Fakultas Hukum Unikom ada bedanya dari seluruh fakultas hukum yang ada di Indonesia atau mungkin dunia ya. Di Fakultas Hukum selain hukum pidana, perdata dan hukum lainnya, hukum Islam, diajari
sama seperti dengan di fakultas lainnya di luar Unikom, tapi di Unikom ada tambahan kelas komputer ya, 7 semester. Ini luar biasa, sehingga selain kita memahami hukum juga memahami perkembangan teknologi. Ini penting. Dan untuk Fakultas Hukum Unikom kami perkuat mengenai cyber law-nya. Dan kebetulan diampu oleh Kaprodi Ilmu Hukum Pak Marulis Tumeang. Dia memegang mata kuliah cyber law. Ini sangat menarik sekali. Dan saya sendiri sering diminta Polda Jabar menjadi ahli hukum dan tempat-tempat lain mengenai kejahatan cyber. Unikom sekarang udah berapa kali ya? Udah banyak sekali diminta menjadi ahli di Polda Jabar sebagai ahli hukum pidana ataupun juga ITE-nya. Begitu. Oke. Tapi Pak, kan katakanlah nanti ada calon mahasiswa nih masuk ke menjadi jurusan Fakultas Hukum gitu ya. Ya. Apakah lulusnya akan selalu menjadi pengacara atau ada pekerjaan lain, Pak? Kalau saya usulkan jadi pengacara. Kenapa tuh? Paling top, paling asik. Ya, tapi pekerjaan lain banyak. Bisa menjadi hakim, bisa menjadi jaksa, bisa menjadi anggota-anggota komisioner, pengawas dan sebagainya. Hampir semua subjek hukum pribadi ataupun PT itu wajib memiliki orang hukum di dalamnya. Sehingga tamatan sarjana hukum itu tamatan yang paling top menurut saya ya. Selain kedokteran itu nomor 2, nomor 1 hukum. Hukum ya. Hukum. Bisa nanti kita berdebat dengan fakultas lain. Saya punya argumen yang kuat untuk itu. Karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kedokteran ya, bukan negara teknik ya. Bukan negara teknik kan? Tapi Indonesia negara hukum. Jadi kalau Anda seorang dokter, seorang arsitektur, maka Anda juga harus belajar hukum. Sehingga dokter sarjana hukum juga. Kalau dia tidak sarjana hukum, ya setidaknya dia belajar hukum melalui kegiatan-kegiatan non formal. Iya, agar paham cakap hukum Betul. juga ya Pak ya. Betul. Oke. Tapi Pak, untuk menjadi pengacara atau penegak hukum lainnya, apakah setelah lulus kuliah bisa atau harus ada pendidikan lain? Tentu kalau untuk profesi ada pendidikan lain ya. Ada cakim, ada pendidikan hakim, advokat, pendidikan calon advokat. Ada pendidikan khusus untuk di Unikom sendiri, pendidikan calon advokat sudah ada. Bekerja sama sudah 2 angkatan yang kami lahirkan ya. Dan yang sudah jadi advokat juga sudah ada. Jadi untuk mengambil profesi ada pendidikan khusus lagi. Tidak cukup hanya tamatan sarjana hukum. Begitu. Oke. Mengapa sih Pak harus masuk Fakultas Hukum Unikom? Nah, ya kan, mengapa? Pertama harus masuk Fakultas Hukum Unikom, ada materi teknologinya. Sekarang kan zaman semakin canggih ya, hukum kita juga berkejaran dengan teknologi. Tentu kita juga harus paham teknologi yang tercanggih ke depan. Di Unikom ada 7 semester kalau nggak salah, dipelajari mengenai komputer dan sejenisnya lah ya. Saya juga belum paham mengenai pelajaran itu. Tapi mahasiswa kan main komputer, main internet lancar ya. Kenapa harus masuk Unikom? Yaitu ada 7 semester. Kemudian kenapa lagi? Ya pokoknya di sana top lah, gitu ya. Pengajar-pengajarnya asik, ya silakan aja diajak berdiskusi. Kalau saya tiap hari berdiskusi dengan mahasiswa itu biasa, gitu. Dan selain itu di Unikom kita punya LKBH, di mana baik mahasiswa atau alumni bisa magang secara gratis di sana, gitu ya. Apalagi alumni wajib diterima oleh LKBH Unikom. Jangankan itu ya, jangankan alumni Unikom ataupun mahasiswa Unikom, mahasiswa dari UGM, dari USU, Unisba dan sebagainya magang di LKBH Unikom. Oke. Gitu ya. Jadi kita antara teori dan praktik ada. Selain kita di mahasiswa akan menikmati teori-teori hukum, praktiknya ada, tempat belajarnya ada, yaitu di LKBH. Selain penugasan mata kuliah untuk sidang, monitoring sidang dan sebagainya, dia juga ada
praktek sidang di RKBH. Ini kelebihannya. Dan RKBH Unicom bisa dicek untuk di Jawa Barat. Sudah sangat eksis gitu. Berarti sudah sangat difasilitasi apa ya sebutannya? Ya, benar sekali. Dan yang saya tarik dari pembicaraan itu bahwa hukum itu harus tetap mengikuti perkembangan zaman ya Pak? Ya, hukum itu kan the living law ya. The living law itu hukum harus hidup, harus mengikuti kehidupan, perkembangan sosial di masyarakat, harus mengikuti. Sehingga kalau hukum tidak bisa mengikuti, nanti akan ada kejahatan-kejahatan baru yang tidak bisa kena hukum. Ada, tahu kejahatan apa? Apa tuh Pak? Contohnya yang lagi marak adalah lesbian. Oh belum ada ya? Belum ada. Belum ada ya betul. Ya. Belum ada aturan yang mengatur kan? Ya paham Pak. Makanya harus mengejar. Oke. Gitu. The living law tadi itu. Oke. Nah Pak, kasih kiat-kiatnya dong kepada calon mahasiswa yang akan masuk jurusan hukum khususnya di Fakultas Hukum Unicom. Ya, kiat-kiatnya pertama ya, kita harus tingkatkan pengetahuan kita. Pengetahuan tentu bukan hanya di gedung ini, tapi yang banyak di luar sana, di online dan sebagainya. Yang kedua, seorang sarjana hukum atau orang yang belajar hukum wajib aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan sosial lainnya di luar kampus. Bijaksana, menghormati dosen dan orang yang lebih tua. Itu aja deh pegang, nanti setelah itu selamatlah menjadi sarjana hukum yang sukses gitu. Iya. Terakhir Pak, sebelum kita closing, kan Bapak ini sebagai pengacara nih Pak, kasih kiat-kiatnya juga dong untuk lulusan hukum yang ingin menjadi seorang pengacara. Kiatnya sebenarnya ya itu tadi ya, tiga hal. Pertama, kita harus perkuat pengetahuan kita. Yang kedua, perkuat pengalaman, artinya kita harus banyak mau belajar tanpa memikirkan uang. Yang ketiga, perbanyak teman. Maka segala sesuatu akan berdatangan, termasuk harta kekayaan. Jadi banyak teman, banyak sahabat, banyak rezeki, itu bahasanya pengacara. Oh, oke. Keren. Dan ini Pak, ada sedikit kenang-kenangan dari kita. Oke. Ya, mau diterima ya Pak ya? Ya, terima kasih. Oke. Dan itu tim, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Edutainment Official. Dan salam Edu College.